Anda masih bersama kami di National News. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jelang datangnya bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Kamarudin datang ke Banyuwangi. Tujuannya untuk mengambil langkah proaktif dengan memantau langsung kesiapan jalur mudik di Pelabuhan PT SDP Ketapang Gilimanuk. Ataupun belum menjadi perhatian kita. Nah, ini besok pada saat kunjungannya dilakukan Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Kamarudin pada Minggu sore 23 Februari 2025 tersebut untuk memantau kesiapan jalur mudik di Pelabuhan PT SDP Ketapang Gilimanuk seiring akan datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kombes Pol Kamarudin menegaskan pentingnya kesiapan jalur penyeberangan mengingat pada tahun 2025 ini datangnya Hari Raya Idul Fitri berdekatan dengan perayaan Nyepi. Dalam kegiatan ini, Dirlantas Polda Jatim melibatkan Polda Bali serta manajemen PT SDP Ketapang Gilimanuk. Diprediksi saat momen tersebut berlangsung, lonjakan volume kendaraan dari Pulau Jawa ke Bali dan sebaliknya akan lebih meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas, perbaikan fasilitas umum, dan pengaturan arus lalu lintas dapat berjalan optimal. Menurut Kombes Pol Kamarudin, karena 2 hari besar ini jaraknya berdekatan, maka pihaknya melakukan rapat koordinasi untuk menyesuaikan jalur penyeberangan, supaya masyarakat tetap dapat melakukan perjalanan dengan aman dan juga lancar. baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi bagian dari kegiatan survei yang dilakukan dari Korlantas Polri, termasuk juga dari Dirut SDP, Dirut Jasara Harja, terkait dengan kesiapan kita menjelang operasi ketupat yang sebentar lagi akan berlangsung. Saat ini hari terakhir operasi keselamatan yang berlangsung serentak seluruh Indonesia dalam rangka cipta kondisi menjelang operasi ketupat. Beberapa hal yang tadi kita temukan dan menjadi catatan, beberapa kebijakan yang nanti akan dikeluarkan, SKB termasuk masalah pembatasan, jam-jam penyeberangan yang tentunya tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa Hari Raya ini menjadi spesial karena berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, terlebih kita saat ini berada di Pelabuhan Ketapang. Akses masyarakat untuk menyeberang ke Bali, termasuk akses saudara kita dari Bali menyeberang ke Banyuwangi. Ini akan menjadi perhatian khusus. Berbagai pola yang telah kita siapkan diharapkan nanti akan menjadi hal yang memudahkan untuk masyarakat melakukan perjalanan. Dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, tentu ini akan diprediksi dimungkinkan juga akan terjadi peningkatan pola pergerakan masyarakat, termasuk cuti yang kalau tidak salah nanti dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 7, termasuk juga cuti sebelumnya ada cuti Nyepi atau libur Nyepi. Ini akan menjadi catatan bagi kami. Dari BMKG juga demikian, kita nanti akan berada pada masa transisi perubahan cuaca, tentu berbagai kesiapan yang akan kita lakukan, sarana prasarana ini diharapkan nanti bisa lebih menyempurnakan pada saat perayaan Idul Fitri ataupun pengamanan operasi ke depan nanti. Mungkin itu. Pergerakan. Untuk Jawa Timur sendiri rekan-rekan di tahun 2024 bertambah 842.221 kendaraan. Nah, ini tentunya juga akan menghiasi ataupun mewarnai pergerakan masyarakat pada saat libur Lebaran nanti. Ini akan menjadi salah satu hal yang perlu kita siapkan, ya, termasuk sekiranya nanti akan ada rekayasa-rekayasa. Prediksi kami Jawa Timur kembali akan menjadi daerah asal tertinggi dan daerah tujuan tertinggi. Akan ada crossing antara masyarakat Jawa Timur yang akan keluar Jawa Timur ataupun masyarakat yang akan menjadikan Jawa Timur menjadi destinasi ataupun tujuan pada saat mudik nanti dan juga liburan pada saat Hari Raya. Kalau kemarin kita berada di kisaran 16% dan 13%, dimungkinkan tahun ini bisa sampai ke 18% dan kedatangan bisa sampai di 17% peningkatannya secara nasional. Artinya Jawa Timur dimungkinkan masih menjadi tujuan ataupun asal tertinggi pada saat pergerakan Lebaran. Saat ini ada 10 titik lelah
tercatat 3 di tol, kemudian 4 di tol, kemudian sisanya ada di jalur arteri. Termasuk juga Kraksan yang kemarin pada saat libur Natal itu difungsionalkan, juga nanti juga akan diprediksi akan seperti itu. Saat ini sedang dilakukan penataan ataupun finishing penyelesaian. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperpendek jarak tempuh. Namun tentunya sarana prasarana lain yang tadi juga telah disampaikan, kesiapan rest area. Ya, ini juga menjadi hal yang penting. Tadi menjadi penekanan Bapak Dirut untuk toilet wanita yang ditambah dan lain sebagainya. Ini juga menjadi hal-hal yang tadi menjadi bahan diskusi kami, sehingga akan sangat membuka wawasan untuk mempersiapkan. Sebagai pelabuhan terpadat kedua di Indonesia, jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk menjadi titik krusial dalam arus mudik. Kombes Pol Komarudin mengungkapkan bahwa pihaknya bersama PT ASDP telah mempersiapkan berbagai skenario pengamanan dan fasilitas pendukung. Dirlantas Polda Jatim juga menegaskan untuk mencegah kemacetan parah, pihak yang berwenang telah menyiapkan kantong parkir di sekitar area pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Tujuannya untuk mengurangi potensi penumpukan kendaraan dan memastikan perjalanan masyarakat tetap lancar. Kombes Pol Komarudin berharap dengan adanya berbagai langkah ini, masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan lancar selama periode mudik Lebaran dan Perayaan Nyepi tahun 2025. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan.